mungkin masih terbilang lucu atau momen-momen yang nggak bisa kakak lupain di masa SMP? Untuk momen satu yang mungkin nggak akan saya lupakan di ujian nasional ya. Di ujian nasional itu saya mungkin dikerjain teman katanya mau dipangkasin, ini di luar sekolah kan, di luar jam sekolah pangkasnya, rupanya pangkasnya kayak anak pang gitu kan, sampingnya dihabisin di tengah, sementara besoknya ujian nasional nih. Jadi di ujian nasional itu Tingkat sekolah, selamat datang kembali di Sembang Santai Bebual Bakat. Podcast ini hadir sebagai ruang berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman dari berbagai sosok hebat di lingkungan sekolah kita. Di episode kali ini yang bertemakan dari alumni menjadi abdi masyarakat, kali ini kita kedatangan tamu spesial atau narasumber yang gak kalah luar biasa dan tentunya dari episode selanjutnya, yaitu Kak Yoga. Halo Kak Yoga. Halo. Oke. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas nih terkait perjalanan Kak Yoga semasa SMP, setelah lulus sekolah, hingga pada akhirnya beliau menjadi seorang petugas damkar. Langsung aja ya. Oke nih Kak Yoga, kalau diingat-ingat masa SMP tentu pastinya banyak dong. Jadi aku penasaran nih, Kak Yoga ini waktu SMP tipe anak yang pendiam atau justru malah aktif banget nih? untuk tipenya mungkin yang nakal ya, aktif luar biasa ya, seperti itu kalau untuk tipenya. Tipe yang nakal ya, ekstrovert ya berarti ya. Ekstrovert. Tentunya kalau di SMP banyak dong momen-momen atau kegiatan atau bahkan organisasi nih yang banyak. Kira-kira ada nggak sih momen atau kegiatan yang nggak mungkin bisa kakak lupain? Untuk momen ya, kegiatan eskulnya mungkin di zaman saya kan 2010 angkatan pertama negerinya, mungkin belum banyak sekali eskul yang lain. Saya lebih aktif di olahraga waktu itu ya, futsalnya, kemudian yang lain-lain itu masih nggak mau ikut, saya mau coba yang baru. Jadi waktu itu eskul saya kompang lah ya, Gabungan kompang ternyata. Oke. Tadi kita udah nanya nih terkait ekskul, otomatis ada dong hal-hal yang nggak cuma di dalam organisasi atau ekskul aja. Kira-kira ada nggak sih Kak hal-hal yang mungkin masih terbilang lucu atau momen-momen yang nggak bisa kakak lupain di masa SMP? Untuk momen satu yang mungkin nggak akan saya lupakan di ujian nasional ya. Di ujian nasional itu saya mungkin dikerjain teman katanya mau dipangkasin, ini di luar sekolah kan, di luar jam sekolah pangkasnya, rupanya pangkasnya kayak anak pang gitu kan, sampingnya dihabisin di tengah, sementara besoknya ujian nasional nih. Jadi di ujian nasional itu saya tidak hadir di upacara atau penyampaian dari guru. Jadi saya tunggu aja tuh dulu, kalau nggak salah bangunan lama di ujung dekat toilet ya, saya tunggu. Jadi ya, setelah bubar baru saya masuk ke barisan gitu. Momen yang nggak bisa dilupain dong ya karena dikerjain sama teman. Ya. Oke, aku juga penasaran nih Kak. Tentunya kita sebagai anak sekolah banyak dong kan kepelimpanan terhadap tujuan, cita-cita, bahkan arah hidup nih. Jadi aku penasaran nih, kakak dulu semasa SMP sebenarnya cita-cita dan profesinya apa sih yang pengen? Kalau cita-cita dan profesi di usia SMP ini mungkin dulu masih sering berubah-ubah ya. Ya, seperti tanda tangan masih berubah-ubah dulu. Jadi ada keinginan ke militer dulu ya kan, ke TNI, yang mana waktu itu udah sempat mau coba tapi mungkin kurang dukungan sehingga ya berbelok jadi damkar sekarang gitu. Ya, kayak gimana pun juga, terkadang nggak semua hal yang kita mau itu bakal sesuai sama tujuannya dari Tuhan. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, setelah lepas dari lulus sekolah SMP Negeri 14 Dumai, kira-kira gimana sih perjalanan pendidikan kakak dan pekerjaan kakak setelah itu? Untuk tamat dulu ya, tahun 2013 saya tamat di SMP 14. Kemudian lanjut ke jenjang SMA itu saya lebih aktif lagi ke eskul yang bidang olahraganya. Saya jadi ngambil eskulnya itu karate dulu. Jadi sampai saat ini masih ya aktif lah, gitu kan. Nah, setelah di situ saya sempat belum jadi pemadam kebakaran,
tamat saya belum jadi pemadam kebakaran. Kerjanya masih ya, bisa dibilang freelance lah ya, nggak tetap ya. Nah, kemudian awal mula jadi pemadam kebakaran itu saya jadi relawannya dulu. Jadi relawan, baru ke tingkat selanjutnya. Gitu sih. Ternyata keren banget ya perjalanannya, patut diacung jempol sih. Tapi tentunya Kak, kalau kita ingin menentukan atau menuju ke dalam hal yang jenjangnya lebih tinggi, otomatis ada dong perjalanan-perjalanannya atau hal-hal yang mungkin kelihatannya mudah tapi sulit ketika dilakuin. Kira-kira gimana sih perjalanan Kakak hingga pada akhirnya Kakak bisa menjadi seorang damkar? Perjalanan yang awalnya sulit jadi mudah ya. Saya dulu sekolah itu bisa terbilang mungkin ibu guru saya ya, Bu Titin itu dulu tahu tuh Bu Titin tuh ya. Kalau ada nama-nama siswa yang masih nunggak tuh, saya masuk tuh di situ ya. Jadi masalah pembayaran saya nunggak dulu ya. Mau di SMP, di SMA juga begitu sama aja. Tapi nggak menutup kemungkinan saya tidak untuk malas sekolah ya. Jadi itu tetap kita jalankan. Sekolah tetap. Bagus, keren banget ternyata ya guys Kak Yoga ini. Nah otomatis kalau udah lulus SMP kita bakal ke jenjang SMA yang tentunya lebih tinggi nih Kak Yoga. Kira-kira nih ya setelah dari SMP dan lanjut ke SMA, tantangan terbesar apa sih yang Kak Yoga hadapin? Terbesar semua ya tantangannya. Apa ya, salah satu tantangan terbesar apa ya? Mungkin jodoh sih. Ya, di usia saya yang ibaratnya mungkin belum terlalu matang ya, udah dipertemukan dengan jodohnya. Itu juga kerjanya tangan Tuhan kan Kak. Iya. Kita nggak bisa mengubah takdir itu gitu kan. Iya. Nah jadi aku mau tanya lagi nih Kak, kira-kira selama jadi petugas damkar, hal-hal apa aja sih yang udah Kakak lakuin dan apa sih yang paling gede, yang paling besar kira-kira? Sejauh ini jadi pemadam kebakaran ini di bagian penyelamatnya ya. Waktu itu kebakaran 2021 kalau nggak saya kebakaran PT ya, PT-nya perlu disebutin nggak usah ya. Nggak usah secret. Jadi dia suatu PT migas ya, migas kalau saya ada korban 7 korban ya. Jadi waktu itu kebakarannya sejak pukul 5 sebelum maghrib sampai subuh baru padam. Nah di situ saya perannya selain jadi pemadamnya, saya yang menyelamatkan korban di sekitar tangki yang terbakar ya. Semasa saya jadi pemadam kebakaran mungkin menyelamatkan itu yang terbesar. Nggak nyelamat sih, evakuasi jatuhnya. Kalau selamat kan korban selamat, ini evakuasi korban udah meninggal dunia, 2 korban yang saya selamatkan. Saya evakuasi. Tapi bagaimanapun itu benar-benar pekerjaan yang tentunya sangat baik bagi masyarakat ya kan guys. Nah sekarang aku mau tanya nih, tadi Kakak udah ceritain nih kan berbagai tantangan yang udah Kakak hadapi baik dari masa sekolah hingga pada akhirnya mengabdi sebagai damkar. Nah jadi dari tantangan itu Kak, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa Kakak dapetin hingga Kakak terbentuk jadi pribadi yang sekarang? Berhubung dengan petugas pemadam kebakaran ini kan nggak jauh-jauh dari masyarakat ya. Jadi di pemadam kebakaran ini kita banyak menemukan macam-macam karakter masyarakat yang mulai dari biasa-biasa aja sampai yang luar biasa. Jadi sebagai pengalaman yang berharga lah buat saya, karena bisa berkomunikasi atau menemukan orang-orang yang baru, sifat-sifat yang baru, dunia kerja yang seperti apa. Apalagi saat ini saya kan udah di bidang pencegahan nih, jadi untuk ke mana-mana itu lebih sering gitu, mulai sosialisasi, jadi narasumber untuk pelatihan-pelatihan gitu. Ternyata Kak Yoga ini benar-benar orang sibuk ya guys. Seperti yang udah Kak Yoga bilang tadi, Kak Yoga pernah menjadi salah satu pengevakuasian korban. Nah, selain mengevakuasi korban, kira-kira tugas Kak Yoga itu apa lagi sih di damkar? Ya, kalau di lapangan ya madamin api, itu yang darurat. Kalau untuk yang non daruratnya ada yang luar biasa lagi nih. Betul Kak. Terakhir ini yang lagi hits ya, mungkin bisa dicek di medsosnya Damkar Dumai.
itu kalau kita yang laki-laki nih kepalanya kan ada 2 nih. Nah, jadi evakuasi cincin gitu. Nah, cincinnya kepala laki-laki kan 2, jadi ya nggak tahu kita ya, mungkin punya gangguan jiwa yang kita evakuasi, jadi kita potong cincin itu. Siapa yang ngelaporin dan bagaimana sih selama penyelesaian masalah itu? Ya, untuk cincin yang tersangkut itu bisa dibilang ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Karena vital gitu ya. Jadi pelapornya itu nggak by phone, langsung datang ke markas ya, langsung datang ke kantor, minta tolong. Ya, kalau orang udah minta tolong, kita Ya, mungkin nggak pernah nolak. Kita di Damkar nggak pernah nolak. Apapun yang perlu kita tolong selagi bisa kita tolong. Jadi untuk penanganan di Damkar itu udah ada memang tim khususnya, tim penyelamat itu udah ada timnya ya. Jadi mungkin udah terlatih juga, bukan kasus pertama itu, udah ada yang sebelum-sebelumnya udah ada, jadi sudah dapat sela-selanya lah, gitu sih. Ya guys, ternyata bermacam-macam ya ini masalah-masalah yang dilaporkan kepada petugas ke Damkar ini. Oke Kak, aku mau tanya nih, tadi kan Kakak udah melewati masa SD, SMP, SMA, tentunya banyak kan pelajaran yang udah Kakak dapetin dari aku yang baru banget nih mulai. Jadi Kak, kira-kira nih selama sekolah pelajaran apa sih yang Kakak dapetin dan masih berguna hingga Kakak udah dewasa sekarang? Mungkin yang kurang dari dulu ya, dari dulu saya kurang aktif bertanya mungkin. Iya. Karena saya ingin tahunya tinggi tapi masih kurang bertanya, jadi ngeganjal sampai sekarang gitu. Ada nggak sih Kak hal yang Kakak sesali ketika sekarang sudah bekerja, atau Kakak pengen ngulangin masa-masa sekolah dulu? Kalau bisa diulangin, aku pengen deh kayak gini, ngulangin cara belajarku, ngulangin cara aku untuk berorganisasi atau segala macamnya. Kira-kira ada nggak yang mau diperbaiki? Kalau untuk yang perlu diperbaiki ya pasti ada ya. Kan seperti di awal tadi saya bilang, saya termasuk murid yang aktif ya, bisa digarisbawahi ya, nakal gitu ya, tapi nggak sampai ke guru BP gitu kan. Ya banyak pelajaran-pelajaran yang dulu tuh hanya mengikuti aja, tidak didalami lagi, nggak dikupas lagi gitu. Jadi saat ini udah bekerja di Damkar, rupanya banyak loh pelajaran-pelajaran yang di masa SMP, SMA tuh ya harus digunakan di masa-masa kerja seperti ini. Jadi penyesalan atau ya rasanya kurang lah dulu gitu. Pasti ngerasa kalau misal bisa diulangi lagi, Kak Yoga mau dong ya jadi lebih baik lagi di masa-masa itu. Oke, sekarang kita masuk ke section, yaitu tema kita dari alumni menjadi abdi masyarakat. Menurut Kak Yoga pribadi nih, apa sih artinya menjadi abdi masyarakat itu? Menurut saya menjadi abdi masyarakat itu bisa dibilang ya, kalau lagi bertugas itu separuhnya badan kita nih untuk masyarakat gitu ya. Jadi apalagi pemadam kebakaran nih yang ekstrim-ekstrim ya, darurat-darurat yang berkaitan dengan nyawa. Jadi saya bisa dibilang separuhnya badan saya udah untuk masyarakat begitu. Bagus sekali. Keren ya, separuh nyawanya udah terbagi untuk masyarakat. Tapi Kak, aku makin penasaran lagi. Kan banyak nih profesi dan pekerjaan yang terbilang lebih besar, lebih bagus lagi gitu kan. Tapi apa sih alasan Kak Yoga tersendiri mengapa memilih sebagai petugas damkar? Jadi tadi di sebelumnya saya udah bilang, saya awalnya di pemadam kebakaran ini kan jadi relawan. Jadi kecintaan saya terhadap pemadam kebakaran itu mulai dari situ ya, keinginan menolong masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Jadi itu jadi dorongan kuat saya lah untuk jadi petugas pemadam kebakaran ini gitu. Setelah Kak Yoga menolong beberapa masyarakat ataupun warga, apa sih yang Kakak rasain setelah itu? Ada rasa senang kah, sedih kah, atau gimana? Selama saya di bidang pemadam ya, di bidang pemadam yang khususnya itu piket jaga dan kalau darurat kebakaran saya turun, itu bisa dibilang kalau ada kebakaran saya nggak puas kalau nggak cepat sampainya gitu ya. Jangan sampai masyarakat menunggu lama. Jadi saya selamat di jalan dengan waktu yang sangat cepat bisa sampai ke lokasi gitu.
Jadi sekarang kita masuk ke dalam section pesan dan kesan untuk adik-adik SMP Negeri 14 Dumai. Kakak kan udah dewasa dan udah ngelewatin banyak rintangan yang bahkan kami mungkin belum lewati. Jadi tadi mau minta nih pesan dan kesan kakak untuk adik-adik SMP Negeri 14 Dumai supaya mereka nggak mencari-cari nih, supaya mereka juga kedepannya tahu mengambil langkah seperti apa sebelum terlambat kan? Iya. Oke, untuk adik-adik ya khususnya di SMP Negeri 14 Dumai yang bisa saya pesankan, jangan malas-malas belajar ya, jangan malas-malas belajar karena saya berpengalaman dulu masih kurang belajarnya. Rupanya setelah saat ini ya, hari ini saya masih butuh itu ya. Kemudian jangan takut bermimpi ya, jangan takut bermimpi karena kita kedepannya nggak akan tahu akan di posisi yang mana. Jadi perbanyak mimpinya, insya Allah akan ya terkabul lah mimpi-mimpinya gitu. Didengerin ya pesan dari Kak Yoganya. Oke Kak, kalau begitu kira-kira nih ya Kak ya, apa sih yang harus dilakuin untuk menuju masa depan itu? Yang perlu dilakuin ya ikuti aturan yang ada ya di sekolah, di rumah, agama, pemerintah ya, ikuti, insya Allah mungkin apa yang kita inginkan ke depannya akan terwujud gitu. Oke, bagus banget ya guys. Kan Kak Yoga alumni dari siswa SMP Negeri 14 Dumai. Kira-kira apa nih pesan Kak Yoga untuk SMP Negeri 14? Semoga banyak terakhir ya pemimpin-pemimpin besar dari SMP Negeri 14 Dumai, karena kalau bisa diingat-ingat lagi banyak ya mungkin teman-teman saya yang angkatan saya itu yang jadi orang-orang hebat ya. Saya mungkin nggak merasa belum cukup, saya masih terus harus bisa lebih daripada ini gitu. Tapi jujur Kak Yoga udah hebat kan guys. Nah emang udah hebat banget dong. Kalau gitu kan tadi kita udah bahas terkait pesan yang kakak sampaikan kepada adik-adik SMP nih. Sekarang harapan kakak untuk mereka ke depannya apa nih? Harapan saya nggak banyak, pasti mereka harus bisa ya, harus bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu. Bener guys, bener. Nah menurut ini lagi Kak, aku mau tanya nih, menurut kakak alumni dan sekolah harus tetap berhubungan atau enggak nih setelah lulus sekolah? Harus dong ya, karena banyak hal-hal yang mungkin ya sebagai alumni mungkin bisa jadi panutan adik-adiknya ya, sebagai pembuka jalan. Karena saya juga ngerasain sebelumnya ketemu sama alumni sebelumnya itu ya, kakak tingkat swasta dulunya itu banyak kok orang-orang yang hebat, banyak kok saya belajar dari mereka begitu. Jadi penting banget itu komunikasi tetap terjaga. Benar-benar jaga komunikasi, karena bagaimanapun sebelumnya kita sudah pernah menjadi bagian dari sekolah itu tersendiri. Kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman yang tentunya banyak banget nih Kak Yoga. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih, yang sampai saat ini dari sepanjang podcast tuh aku penasaran banget nih. Kak Yoga kan bertugas pemadam kebakaran itu kan bertugasnya tuh kebanyakan sebagai pemadam. Nah, kira-kira di balik pemadam kebakaran ada lagi nggak sih Kak tugasnya? Ya selain pemadam ya banyak ya. Itu kalau dibilang pemadam kan madamin api. Nah selain madamin itu ada yang namanya penyelamatan. Jadi kalau kita lihat tugasnya penyelamatan itu tetap berhubung dengan nyawa seseorang ya, mengancam jiwa seseorang. Nah jadi berhubungan dengan nyawa tuh. Banyak banget ternyata tugasnya guys. Jadi ini sampai mumet nih, ternyata banyak banget. Karena yang selama ini dilihat hanya tugasnya cuma madamin api, megang itu loh, apa sih namanya? Pokoknya itu ya guys ya. Hanya itu aja kan tugasnya. Tapi ternyata di balik itu semua mereka punya banyak tugas yang tentunya gunanya untuk keselamatan masyarakat. Nah nggak terasa guys, kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Saya selaku host podcast hari ini, jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi penonton, adik-adik, dan Kak Yoga sekalipun, Tere minta maaf, mohon dimaafkan. Oke Tere, terima kasih. Terima kasih semuanya.